Lukas 17 ayat 32 dan 33. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan saya berikan judul Ingatlah akan istri Lot. Saudara yang kasih, berbicara istri Lot. Waktu kami perjalanan saya kasih di Holy Land. Holy Land itu tanah suci. Dan saudara yang kasih, perjalanan memasuki dari Mesir memasuki Israel. Di dalam perjalanan kami ketemu satu kota namanya Sodom dan Gomora. Ketika kami melihat Sodom dan Gomora, saudara yang kasih, ternyata sudah bukan lagi Sodom dan Gomora yang kayak dulu. Sodom dan Gomora yang so modern, karena di situ sudah tempat hotel berbintang, tempat wisata di situ. Saudara yang kekasih, sampai di situ juga ada hotel Daniel. Sampai dong sebuah kusedu, Om, so ada hotel di sini, kata. Ada hotel King David, dan memang di sana nama-nama yang di Alkitab. Kami pernah makan di satu restoran Maria, dan ternyata itu tempat tinggal Maria Magdalena. Saudara yang kekasih, dan luar biasa, semua yang saudara pelajari di kitab ini, kitab suci ini, ada bukti di sana, di daerah Israel sana. Jadi saya kasih bukan cuma karangan fiktif belaka, cuma cerita manusia atau cerita orang, tetapi semua cerita ada bukti. Dan ketika kami melewati, melihat saudara yang kasih, istri Lot yang menjadi tiang garam, saudara yang kasih, memang di dalam patung itu dia menoleh ke belakang, saudara yang kasih, dan menjadi tiang garam. Dan kami foto di situ, saya kasih video di situ. Dan waktu saya posting, saya kasih di media sosial, ada yang komentar, yang cerita istri Lot itu bukan tiang garam betul, itu bukan patung yang diposting itu. Cerita tiang garam itu berbicara tentang hati yang teguh dan iman yang kuat. Sampai karena saya tidak pernah balas setiap komentar, ada yang saya sampaikan, itu bukti-bukti nyata sesuai dengan kitab suci, itu bukan cuma cerita. Sama dengan cerita sering kasih yang saya cerita kemarin di gereja sampah, sampai mereka bisa membuat suatu gereja di bawah sering kasih goa dengan hasil pahatan yang luar biasa, gereja yang begitu besar, dan itu ada sejarah. Kemarin saya sudah cerita sering kasih, itu khalifah, pemimpin muslim yang ada di situ, sering kasih, dia tantang ini orang-orang Kristen saat itu, sering kasih. Dan ada satu pemimpin Kristen, sering kasih, dipanggil oleh khalifah, pemimpin dari muslim. Firman Tuhan berkata, kitab suci yang kamu pelajari, di situ ditulis, iman sebiji sesawi akan meminta. Kemarin saya sudah itu biji sesawi kepada saudara, itu iman sebiji sesawi. Istri saya bilang, taruh jadi plastik kecil, kondom taruh di Alkitab, supaya jemaat ketika buka itu lihat biji sesawi. Cuma iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Banyak orang berbicara gunung pergumulan, gunung masalah. Memang gunung pergumulan, gunung masalah bisa pindahkan dengan iman. Tapi ini berbicara tentang nyata, ada gunung Mukatram, dan di saat dia suruh pindahkan, dia bilang, kata kalau tidak, doa tidak dijawab oleh Tuhan yang kamu sembah, akan mati, semua akan dibunuh, dipenggal. Kalau dulu
dipancung. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan betul mereka berdoa selama 3 hari berdoa. Hari pertama belum ada jawaban, hari kedua belum ada jawaban, hari ketiga mereka bukan cuma doa biasa, doa berpuasa, tidak makan minum. Saudara yang kekasih, sehingga hari ketiga doa mereka dijawab. Terjadi gempa yang besar, dan gunung Mukatan, itu yang disebut Mukatan, dia pindah 3 kilo, dia pindah, luar biasa. Sehingga gereja itu disebut gereja mujizat, gereja sampah, karena di jalan daerah situ orang-orang pamulung, semua tukang kumpul sampah, tapi mereka diberkati Tuhan. Terima kasih. Sehingga mujizat-mujizat terjadi di tempat itu. Sehingga kami waktu masuk di tempat itu, kami pergi di ruangan-ruangan itu dan berdoa di tempat itu, karena di situ di tempat bagaimana Tuhan membuktikan kuasanya. Jadi bukan cuma secara katakan gunung, masalah gunung pergumulan, tetapi secara supranatural Tuhan bisa pindahkan. Apalagi kehidupan saudara jemaat Tuhan, cuma sakit sedikit, mungkin ada penyakit yang saudara tidak bilang-bilang, tetapi membuat pikiran saudara terganggu. Saudara kasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan. Yesus, waktu kami ke Galilea, di situ bagaimana Yesus berjalan di atas air. Saudara yang kekasih, jadi di situ membuktikan bahwa kehadiran Yesus, dia melakukan hal-hal yang besar, kuasa supranatural, dan hal itu masih ada sampai saat ini. Jadi bukan cuma dulu-dulu, masih ada. Nah, saudara yang kasih, jadi di sini kita akan belajar tentang istri Lot, saudara yang kasih, yang menjadi tiang garam. Saudara yang kasih, melalui ayat ini, saudara yang kasih, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, saudara yang kasih, adalah pelaku firman. Tuhan ingatkan bagaimana 2 malaikat itu datang pada Lot istrinya, dan kedua anaknya, mengajak untuk keluar dari Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi ini berbicara tentang ini. Lot, saudara tahu, dia keponakan dari Abraham, disebut Abram. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dirubah namanya menjadi Abraham, keponakan dari Abraham. Dan ketika mereka berjalan, ternak mereka begitu banyak, budak-budak mereka juga begitu banyak, sehingga dalam perjalanan terjadi perkelahian antara orang-orang kerja dari Abram dan orang-orang kerja dari Lot, karena sudah begitu banyak hewan yang mereka pelihara. Sehingga si Abram memanggil Lot, torang dua nih boleh bakalai, karena torang ini basudara, nih boleh baku marah, budak-budak pun nih boleh baku marah. Jadi saat ini karena ternak kita, usaha kita sudah berkembang, sudah banyak, saat ini saya suruh kamu pilih. Dibilang Pak Lot, kamu pilih, kalau kamu mau arah ke sana, saya ke sini. Kalau kamu ke sana, saya, jadi saya kasih, ke kamu timur, saya barat, ke kamu utara, selatan. Nah, saya kasih, Nuh dia lihat lembah Yordan, orang dia pergi di lembah Yordan itu memang sedikit subur, dan dia melihat saya kasih hijau, berarti ternaknya bisa makan di situ. Saudara yang kasih, dia pilih daerah itu, lembah Yordan, itu Sodom dan Gomora. Dan Abraham arah lain. Tapi namanya orang pilihan Allah, dimanapun dia berada, Tuhan akan berkati. Itu orang-orang pilihan Allah. Makanya saudara jemaat Tuhan, engkau pilihan Allah. Jangan takut dengan tempat apapun yang sementara engkau hadapi, baik bisnis, usaha, apapun yang kelihatan tidak bisa berkembang, tidak akan menghasilkan uang, tetapi percaya karena engkau pilihan Tuhan, Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosikan, orang-orang akan terheran-heran, berkat Tuhan akan mengalir. Saya waktu pergi di Manado, karena Ecel suka bermain di tempat permainan, saya turun di mall ke di mana, turun di tangga permainan. Setelah saya turun, saya lihat, kita ini ada ibu orang Kiawa di sini, ibu Ola kamu, Olivia pe mama.
kaget. Saya mau tegur, udah biar aja. Sibuk. Pokoknya orang sih begitu banyak. Padahal ada 2 tempat penjualan di situ. Satu sebelah sini, satu di sebelah. Saudara kasih. Dan jual kue, jual makanan, semua ada di situ. Semua orang-orang cuma di sebelah. Sebelah tidak ada orang. Kita bilang ini tuh mujizat Tuhan, luar biasa. Saya coba balik di muka, biar dia lihat sendiri, dia ada palia. Karena sibuk dengan penjualan, orang begitu banyak, nggak berhenti. Saudara kasih. Sampai ada lain so ambil sendiri, karena sudah biasa. So ambil sendiri, so makan sendiri, so bayar sendiri. Dan saya kasih, ketika kena Ecel dia suka ini pisang goreng, dia bilang, oh Pak ambil pisang goreng, dia so lihat tuh. Akhirnya tuh coba jalan ke sana, berbalik ulang. Sampai situ, saya kasih, saya turun Pak Ecel, baru dia dapat lihat. Aduh, Pak Pendeta, dia langsung lepas itu. Pak Pendeta mau makan apa? Terus sudah jubuk, cuma tuh adik mau minta pisang goreng. Saudara yang kasih, semua cookies, makanan disotaruh, kong kasih bawa. Ambil Pak Pendeta. Bilang luar biasa. Iya Pak Pendeta, hasil doa Pak Pendeta. Luar biasa, berkat yang luar biasa. Usaha yang hanya kecil dan saya tahu penghasilan itu banyak. Membayangkan sih, orang cuma ada duduk cuma berapa jam di situ. Tuh orang tidak berhenti, kondisi sebelah kosong. Makanya orang-orang yang dipilih Tuhan akan diberkati, diangkat, dipromosikan seperti Abraham. Dan Lut dia pilih yang subur, tanah yang bagus. Tetapi ternyata daerah itu orang Sodom dan Gomora, orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Saudara yang kasih, hidup di dalam dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih, sehingga jeritan sengkasi yang terjadi sudah naik di hadapan Tuhan. Tuhan menyuruh malaikat untuk menurunkan api membakar Sodom dan Gomora. Saudara yang kasih, secara manusia tidak masuk di akal. Tuhan turun dari atas, bakar ini kota Sodom dan Gomora. Saudara kasih, Tuhan sudah merancangkan untuk membinasakan orang Sodom dan Gomora, karena semua kehidupan dosa sudah ada di Sodom dan Gomora. Dan Lot dia tinggal di sana. Dan ketika pesan Tuhan, suruh malaikat Tuhan pergi sampaikan kepada Lot, cepat keluar dari situ. Bapak, suami, istri, Lot istri, anak 2, anak 2, anak. Ketika disampaikan kepada anak mantu 2, mau ikut keluar dari situ karena akan diserahkan. Mereka bilang tidak mau. Mereka menganggap remeh perkataan dari Lot. Sehingga dan kasih malaikat Tuhan katakan cepat bergerak keluar dari tempat itu. Saya kasih, ini berbicara tentang mendengar firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh bertindak, cepat bertindak keluar, karena Tuhan akan binasakan. Dan ada pesan yang Tuhan sampaikan, ketika kamu keluar, menoleh ke belakang, jangan balik ke belakang lagi. Saya kasih, mereka dengar firman Tuhan, tapi salah satu tidak mendengar firman Tuhan adalah istri Lot. Kenapa saya kasih? Karena dia masih ingat tuh harta yang ada di Sodom dan Gomora. Jadi kehidupan kita ketika kita Tuhan harus kita, jangan cuma dengar habis sudah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan melakukan ini. Oh iya, tidak baik. Jangan ada kecewa, jangan ada kepahitan. Aduh iya, Marta mau lepas, kong mau bikin apa dah? Orang ini diberikan kehendak bebas. Jadi orang sendiri yang menentukan orang mau diberkati tidak, mau diangkat atau tidak, mau dipulihkan atau tidak, mau masuk surga atau tidak. Semua sudah diberikan pilihan pada orang. Jadi sehingga dia tidak mendengar perkataan, sehingga ketika di dalam perjalanan Tuhan menghancurkan, membakar Sodom dan Gomora, tidak ada sisa. Saudara yang kekasih, istri lo masih coba-coba lihat ke belakang. Ingat, ketika engkau percaya kepada Tuhan, jangan lagi ingat-ingat masa lalu, jangan lagi ingat-ingat dengan dosa-dosa masa lalu. Suka sekali bersaksi, kita dulu jago bakalai, jago minum, jago mabuk, jago begini. Sudah jauh toh. Ketika kita berbicara itu, roh itu langsung menyusup dengan orang masa lalu.
Putuskan lihat ke depan. Bangsa Israel dibawa keluar di tanah Mesir untuk mereka fokus dengan tanah perjanjian, berkat yang Tuhan siapkan. Lepas semua tuh dimensi lama yang ada di Mesir yang hidup dengan penyembahan berhala. Fokus dan akan melihat hal-hal yang besar. Ketika engkau mengenal Tuhan, pelayanan ini fokus dengan Tuhan. Percaya ada janji-janji Tuhan akan terjadi. Jangan ragu dengan melihat keadaan. Begini le. Kemarin ada doa sedang kasih. Ada tim doa sampaikan, Om, pemakaian semakin besar. Saat ini perkataan-perkataan profetik. Om perkatakan saja langsung terjadi. Saudara yang kasih, seperti itu Tuhan perintahkan kepada Musa. Musa, perkatakan saja batu itu dia akan keluar air. Tapi Musa karena dia marah dengan bangsa, dia pokok batu itu. Betul keluar air. Tetapi Tuhan melihat Musa tidak setia, tidak tunduk kepada Tuhan. Ketika kita memperkatakan sesuatu, percaya terjadi, jangan ada keraguan. Saat ini banyak anak-anak yang ikut tes untuk PNS. Ada yang sudah tes, ada ikut tes P3K. Percaya janji Tuhan terjadi. Saat ini engkau akan diterima, engkau akan lulus. Karena anak-anak Tuhan akan diangkat. P3K juga akan lulus. Semua bisnis usaha apapun yang kau usahakan akan dibuka jalan, akan diberkati. Karena bagi Tuhan ada yang mustahil. Orang biasa, tapi saya bisa diangkat Tuhan. Semua karena Tuhan. Jadi sudah kasih berbicara yang pertama, pelaku firman berbicara tentang akhir zaman. Jangan di akhir zaman ini orang sudah dikasih tahu jangan begini, Tuhan semua datang, orang cuma acu-acu. Saudara yang kasih, seperti itu yang terjadi. Penyampaian malaikat Tuhan kepada saudara yang kasih Lot dan keluarga, ternyata ada salah satu yang tidak dengar. Istri Lot dia menganggap remeh dengan perkataan malaikat, menganggap remeh dengan perkataan firman Tuhan, sehingga dia tidak bisa lolos, sehingga dia menjadi tiang garam. Dan tiang garam saat ini masih ada. Kalau saudara ingin ke Israel, supaya saudara percaya. Saya waktu posting pelayanan, ada yang katakan, terima kasih Pak Pendeta sudah membawa kami di Israel, walaupun tidak pergi, tapi orang merasakan seperti ada di sana. Karena semua tentang tanah suci, perjalanan Pak Pendeta, semua kami bisa lihat melalui media sosial. Jadi bisa memberkati mereka. Jadi luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menoleh ke belakang dan tinggal di lembah Yordan. Jadi mereka tinggal di lembah Yordan. Di dalam Matius 7 ayat 24 di sini dikatakan, saudara kasih, saya akan baca Matius 7 ayat 24 di sini. Dua macam dasar setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini berbicara tentang dua macam dasar. Tuhan Yesus sampaikan ada orang yang membangun rumah di atas batu, satu di atas pasir. Datang angin badai, saudara yang kasih, yang satu runtuh karena dasarnya tidak kuat. Saudara yang kasih, berbicara tentang orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan rubuh, hancur. Saudara yang kasih, di sini saudara yang kasih, ada angin atau ada hujan. Hujan berbicara tentang panah-panah api dari si jahat. Ketakutan, gelisah, kekhawatiran, dan kegentaran. Jadi dikatakan diuji ini rumah, diuji ini dua bangunan. Saya kasih ada yang datang, dan di sini hujan berbicara tentang panah-panah api dari si jahat. Ketakutan, gelisah, kekhawatiran, dan kegentaran. Jadi serangan-serangan iblis sering menyerang kehidupan kita dengan ketakutan, kekhawatiran. Apa yang orang mau khawatirkan? Saya orang yang tahu orang hidup ke depan. Jadi biasa-biasa tiba-tiba
angkat. Tahu? Karena semua dalam rancangan Tuhan. Saudara kasih, apa yang orang mau khawatirkan, gelisahkan, tuh, apa yang mau takutkan. Nah, ini serangan-serangan iblis yang menyerang melalui pikiran kita yang membuat ada ketakutan. Saudara yang kasih, mau makan apa esok? Bayar ini serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Itu tuh panah-panah api si jahat. Saudara yang kasih, berikut yang kedua dikatakan sehingga ada banjir yang datang. Banjir berbicara tentang bagaimana, saudara yang kasih, bagaimana menggoyahkan iman kita. Jadi banjir ini serangan berbicara tentang serangan iblis. Iman kita mulai lemah, mulai goyah. Saudara ini saat ini lagi beriman apa? Saudara kasih, iman sesuatu yang saudara ingin terjadi dalam pribadi saudara. Contoh kita jemaat Tuhan beriman, gereja ini berdiri mewah megah. Nah itu iman. Begitu banyak serangan-serangan iblis, dikatakan sengkasi, dikatakan seperti banjir yang menyerang dan mengganggu, menghalangi, membuat kita ada keraguan. Saya waktu pelayanan pertama sengkasi, dengan postingan-postingan begitu banyak serangan yang menyerang. So pelayanan sesat, so nabi palsu, so nyandak beres, so nyandak betul, apa itu sudah baking. Saudara yang kasih, tetapi ketika Tuhan mulai mengangkat, membawa ke Israel, saya bawa semua hal yang terjadi di sana. So lain tuh komentar. Puji Tuhan, Pak Pendeta luar biasa. Saudara kasih, baru lihat sekarang, saya kasih, dan banyak yang minta berdoa, dan banyak juga yang masuk, Pak Pendeta boleh pinjam doi, minta doi. Ini tapi nomor rekening Pak Pendeta kirim. Saya kasih, karena dong lihat di Israel, dong pikir saya ini banyak uang. Sebelah iyo beriman, saya ini gembala diberkati. Padahal semua karena doa. Ketika kita berdoa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan hidup dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan bisa bawa kemana engkau ingin pergi. Hambaku, aku akan mendengar. Seperti Abraham, saya kasih, Tuhan promosi, Tuhan bawa, kelihatan saya kasih hebat, mewah. Apalagi istri saya tidak berhenti bawa posting. Saudara yang kekasih, muat tembak. Akhirnya begitu banyak, bukan di komentar media sosial, komentar langsung WA, saya kasih. Sebelah iyo banyak berdoa. Saya katakan, makanya kalau jadi pendeta hamba Tuhan harus kuat. Kalau tidak panggilan Tuhan, jangan berpaksa diri ikut rame. Kong hidup minta-minta. Pak pendeta tapi jandela, tapi pintu belum pasang. Saya bilang kita pintu belum pasang ini jandela. Tetapi kita mengalir, kalau Tuhan bawa untuk pembangunan silakan. Tapi kalau Tuhan bawa hambaku, aku akan bawa engkau. Dan sering kasih semua. Saya bilang, justru bukan jemaat, orang luar yang bawa. Karena mereka mengalami kasih karunia, mengalami berkat yang luar biasa melalui doa-doa yang ada di tempat ini. Saudara yang kasih, punya kuasa, punya mujizat. Nah, bagaimana orang di dalam kau mau ragu, mau takut? Ada yang masih ragu lagi, masih bingung, betul ini Pak Pendeta atau salah? Saya bilang, saya pertahankan iman saya, karena saya alami sendiri. Saya dibentuk, diproses oleh Tuhan. Sehingga saya tidak tergoyah dengan perkataan orang, pengaruh apapun, dan saya melihat mujizat-mujizat Tuhan kerjakan. Jadi sehingga sih banyak tantangan, serangan di saat membangun rumah, hujan, banjir, yang terakhir angin, berbicara mengenai kedagingan, emosi kita, kesabaran kita, dan hati kita diuji. Berbicara tentang angin, jadi hati kita diuji. Berbicara kesabaran, jadi harus sabar. Makanya di saat ini engkau menghadapi pergumulan, jangan lihat kiri kanan, siapa dia sudah diberkati. Kita dengan dia, kita lebih banyak puasa, lebih banyak berdoa, dia sudah diberkati, kita belum. Ujian iman. Semakin lama engkau diproses, semakin besar berkat yang Tuhan siapkan dalam pribadi saudara. Jadi harus kuat. Saya waktu di Papua, kami sama-sama kelompok sering ibadah berdoa. Tapi yang lain sudah bekerja, dipercayakan oleh majikan, dibawa mobil, diberikan rumah. Orang ini cuma dapat diam di rumah. Saya bilang, Tuhan kontor orang mana? Kenapa lain sudah oto ke sana kemari dengan motor sudah diberkati, apalagi dulu kong sudah HP sudah canggih, motor ada.
Ternyata DP proses beda. Semakin lama engkau diproses, semakin Tuhan melihat hatimu yang teruji. Di situ Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang besar. Ketika saya di pelayanan ini, saya kasih hamba Tuhan yang kami sama-sama dari Sandi datang di tempat ini. Saya lihat DP khotbah di Sandi selalu ulang-ulang. Om Daniel itu kita jemaat. DP gereja itu lebih besar dari orang di sini. Saudara yang kasih, babeking juga gereja besar. Kalau nyala dengan lutut dan doa, tidak akan berhasil. Kan panggilan Tuhan, jangan coba-coba. Makanya serius sungguh-sungguh ketika engkau bertindak melangkah, kalau engkau dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan, Tuhan akan bela saudara. Jadi saya kasih, jadi hamba Tuhan banyak berdoa. Ada satu bapak, dia tanya, Pak Pendeta bagaimana begini? Saya cuma balas, doa dan puasa. Engkau ingin diberkati? Doa dan puasa. Ingin gereja besar, doa dan puasa. Ingin mujizat-mujizat, doa dan puasa. Pelayanan air zaman harus ada kuasa dan mujizat. Kalau saudara tidak ada kuasa dan mujizat, tidak akan melihat hal-hal yang besar. Engkau akan dipermuliakan di dalam pelayanan. Jadi harus kuat. Saudara kasih, yang terakhir di sini, saudara kasih, dikatakan saudara kasih melalui ayat ini, yang Tuhan berbicara tentang istri Lot, sengkasi, ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yang terakhir, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi malaikat Tuhan sudah katakan jangan menoleh ke belakang. Istri Lot punya banyak harta di Sodom, sehingga dia selalu itu harta, sengkasi. Karena firman Tuhan juga dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu perjamuan lalu, baru-baru kan? Terima kasih. Saya dapat roti, karena roti yang biasa orang ambil. Terima kasih, perjamuan ada ayat Alkitab di situ. Dan Alkitab itu bisa mengingatkan, sudah kasih itu satu firman yang datang setiap pribadi yang lain-lain tidak sama. Setelah saya baca roti Pak kita, saya kasih di sini. Di situ firman yang saya dapat di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dalam nama Yesus. Mana doi kita? Berarti kita semua kaya ini. Saudara kasih, saya langsung. Saudara kasih, kalau memang, tetapi biarlah hati ini tetap melekat dengan Tuhan. Saudara yang kasih, karena di mana hartamu berarti kita semua kaya, semua banyak doi, tapi pikiran sudah ada dengan Tuhan. Keluaran di harta. Nah saya kasih, marso pulang dari Israel, biar akal bulung pigi. Nah saya kasih, dan saya percaya mungkin ada berkat-berkat besar yang Tuhan mulai tawarkan dan mau lihat masih beriman atau nyanda, masih setia dengan Tuhan atau senyanda, masih puasa atau senyanda. Karena ada banyak rajin puasa. Ketika ada berkat banyak, dia sudah puasa karena banyak makanan. Toh? Mau suka beli ini, so taruh-taruh di muka. Aduh, puasa ini sudah jauh. Kalau dulu puasa terus. Mari setelah sudah diberkati, sudah puasa. Tapi puji Tuhan ada satu ibu yang diberkati. Banyak harta, banyak kekayaan. Tapi selalu memberi diri berpuasa. Biasa. Sampai puasa Ester 2 hari 3 hari tidak makan minum. Bayangkan, dorang saja banyak doi, minta mau makan apa, mau makan tuh mana, asih memberi diri puasa. Ini apa sadiki, saya enggak sih, baru pintu makanan sedap keluarkan di muka, langsung bilang, aduh tutup yo tuh puasa, makan yo. Nah saudara yang kasih, harus tanggalkan semua kedegingan kita, dan engkau akan melihat hal-hal yang besar. Jadi istri Lot, dia pikir terus hartanya yang ditinggalkan, sehingga sih dia jadi tiang garam. Jangan sampai orang jadi tiang garam rohani yang tidak bisa bergerak hanya karena pikir harta kita. Saudara kasih, pikir tu kobong tu cuma sepanggal ditanya ingat, konsum bakalai akal. Saudara kasih tinggal semua itu, fokus dengan Tuhan. Karena Yesus waktu dia naik ke surga, murid-murid dia kumpul dengan berbagai saudara kasih harta. Pengana tu Galilea, pengana tu Bethlehem, nyanda. Dia cuma bilang ini tuh kuasa urapan itu. Jadi ketika dia memberikan Roh Kudus, mereka
mengalami satu manifestasi roh, kuasa urapan yang luar biasa. Saudara kasih, kenapa Roh Kudus kerja di air Samar ini? Karena saudara kasih, pelayanan Yesus waktu kami itu, bayangkan saudara kasih, Yesus cuma menjangkau di daerah Yerusalem sana. Waktu saya melihat ini bukan gampang, berjalan kaki di sini di sana, apalagi begitu banyak orang yang Yesus. Jadi jauh, kami pakai mobil asilala ke sana kemari, naik mobil, naik ini berapa jam. Nah, apalagi Tuhan Yesus berjalan kaki, capek. Makanya Tuhan tahu persis untuk masuk di air Saman ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Supaya bisa menjangkau bukan dengan tubuh jasmani, bukan dengan ruang waktu, sedang kasih, tetapi secara jangkau jiwa-jiwa. Makanya dalam pelayanan ini orang pelayanan roh bisa menjangkau orang-orang. Minta berdoa kepada saya bukan cuma sedikit. Pak Pendeta minta berdoa, saya tidak konsep karena lain. Pak Pendeta boleh video call, boleh telepon, tak bilang enggak, berdoa saja. Sudah juga video call, mulia le kamari. Saudara kasih, saya berdoa langsung sembuh. Pak Pendeta berdoa, saya cuma jawab, oke, Tuhan berkati, sembuh. Pak Pendeta terima kasih, saya sudah sembuh. Oh iya, saudara kasih, banyak, cuma perkataan langsung sembuh. Itu tuh dimensi. Saudara kasih, cuma dengan perkataan terjadi mujizat. Jadi senyana lagi tuh, mesti begini, sudah jauh. Pak Pendeta, ibu, Pak Tehon Suman, kondi baca cerita soal. Saya sudah berdoa, sudah Bu. Berikut Pak Pendeta boleh pulang karena saya nggak sih, saya sulit istri saya bilang, kayak banyak angka sudah anak ini dia mau baca cerita. Coba nggak sih, mau lama sampai panas telinga nyak bre, sama dia bilang, paling kali tasnya ibu sering kasih, sebenarnya saudara kasih yang itu sudah meninggal baru-baru. Dia kalau telepon saya tidak berhenti sampai menangis, sampai pernah saya sudah tidur karena sudah lama cita iyo sampai Sumanggoro. Lama-lama tadi ke Paso, halo Pak Pendeta, tak kaki bangun kita. Saudara yang kasih, tak kaki batang dalam nama Yesus. Kita sudah tidur dia baca cerita. Oh iya Bu, semua berdoa. Dia Pak Pendeta berdoa aja. Sudah meninggal sekarang. Saya tidak tahu, dah mati kepahitan karena masih muda, tua dah mati. Saudara kasih, tetapi dia kalau berdoa soal Pak Pendeta berdoa tapi suami ini yang kenapa dia di sini, dia pergi di sini. Tapi bilang, kenapa mau takut? Kalau serahkan buat Tuhan, serahkan dia. Jangan dah pikir-pikir dia pergi di sini kagak bagaimana, pergi sini kagak bagaimana. Akhirnya dia yang sakit hati, kecewa, mati dia yang sakit hati. Karena apa? Menurut kedokteran ada kanker di hati.